becik ketitik olo ketoro. Pepatah Jawa ini bermakna setiap kebaikan akan tampak dan setiap kebohongan pada akhirnya akan terbongkar. Peribahasa leluhur yang tulahnya kini menimpa sosok yang selama ini dielu-elukan sebagai wali kebanggaan klan Ba'alawi, penyandang nama mulia Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Bayangkan, seorang tokoh yang dielu-elukan karena ketawaduan dan kebijaksanaannya ternyata menyembunyikan rahasia besar yang nyaris mengubah sejarah Jawa, khususnya Trah Mataram. Inilah kisah berakhirnya sebuah prima dusta dari seorang Lutfi bin Yahya. Kebohongan yang sedemikian sempurna, nyaris tanpa celah, namun bak peribahasa leluhur Jawa di atas akhirnya terbongkar. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Di balik makam megah di Semarang yang diklaim sebagai kuburan suci Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat tersimpan konspirasi licik, yakni pemalsuan sejarah Mataram untuk memuliakan klan Ba'alawi. Pada tanggal 6 November tahun 2025 lalu, Universitas Negeri Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk KRT Sumodiningrat di Keraton Yogyakarta, Identitas Sejarah dan Kiprah. Sebuah kebenaran pun terungkap bahwa makam yang dijadikan pusat ziarah oleh para mukibin Lutfi bin Yahya ternyata adalah palsu. Sang Maulana yang diundang sebagai pembicara utama tak muncul. Dia memilih bersembunyi dan menjauh sebab telah mencium kebusukan narasi dustanya akan disingkap di hadapan dunia akademik. Para akademisi dan ahli sejarah membedah lapisan mitos yang selama ini dibangun bahwa seorang bangsawan Jawa, KRT Sumodiningrat, tiba-tiba disulap menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sebuah rekayasa yang menjadikan klan Ba'alawi seolah memiliki terah darah biru di jantung Kesultanan Mataram. Ini adalah agenda busuk yang sebenarnya dari seorang Lutfi bin Yahya. Lalu siapakah sebenarnya KRT Sumodiningrat ini? Yang pasti dia bukan keturunan Arab, apalagi penyandang gelar Habib. Dia adalah pahlawan sejati Mataram abad ke-18, menantu Sultan Hamengkubuwono II dan cucu Sultan Hamengkubuwono I. Sumodiningrat gugur heroik dalam peristiwa Geger Sepehi pada tahun 1812 melawan Inggris di benteng Keraton Yogyakarta. Makam aslinya berada di jajaran Bantul di sisi barat Masjid Mi'rajul Mutaqonillah, jelas bukan di Lemper Kidul, Semarang seperti versi palsu yang disebar lewat Majelis Darul Hasimi milik Lutfi bin Yahya. Kebohongan Lutfi bin Yahya pun terbongkar dari dua sumber yang diklaim otoritatif yang sejatinya berasal dari sumber tunggal, yaitu Lutfi bin Yahya sendiri. Pertama, tesis magister Siti Fatimah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2019. Dalam tesis itu, Siti Fatimah menulis bahwa Habib Hasan bin Toha alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat menikah dengan putri Sultan HB2. Namun sumbernya hanyalah berasal dari wawancara dengan Lutfi bin Yahya sendiri. Kedua, manakib Habib Hasan bin Toha. Manakib ini pernah dibacakan dalam acara Haul Habib Hasan bin Toha yang dihadiri Lutfi bin Yahya pada tahun 2021 silam. Kedua sumber tersebut saling bertentangan, bahkan menyebut dua nama istri yang berbeda untuk KRT Sumodiningrat. Di satu versi disebut bernama Bendara Mas Ayu Rantamsari, sedangkan di versi lain disebut sebagai Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Keduanya dibantah mentah-mentah oleh keterangan Serat Raja Putra dan catatan Kesultanan Yogyakarta. Kedua sumber resmi kerajaan ini tidak mencatat satupun nama kedua bangsawan Jawa tersebut sebagai istri dari KRT Sumodiningrat, dan mereka tidak pula tercatat sebagai putri Sultan HB2.
Artinya semua hanya rekaan. Dan lebih gila lagi, manakib yang diduga kuat sebagai gubahan Lutfi bin Yahya itu bahkan menulis kisah fiktif bahwa saat geger Sepehi terjadi, pasukan Inggris memburu Habib Hasan. Lalu datanglah seorang Habib bernama Habib Ahmad yang berpura-pura menjadi sosok Habib Hasan. Serdadu Inggris mengira yang tewas mereka bunuh adalah Habib Hasan, padahal itu adalah Habib Ahmad yang bertugas menggantikannya. Jenazah palsu itu pun dimakamkan di Jejeran. Disitulah kemudian muncul kisah makam angker yang dimaksudkan untuk menutupi tipu muslihat terbunuhnya Habib Hasan. Namun catatan asli Babat Sepehi karya Pangeran Mangkudiningrat dengan tandas membongkar rekayasa sejarah dalam manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya, gubahan Lutfi bin Yahya. Putra Sultan Habib II yang menyaksikan dan terlibat langsung saat pertempuran menulis dengan gamblang, KRT Sumodiningrat gugur di pos Tenggara Keraton bersama adiknya KRT Wiryawinata. Jenazahnya dimakamkan di Jejeran pada malam hari. Jelas ini adalah sebuah catatan yang tak terbantahkan, dan Lutfi bin Yahya lagi-lagi tak dapat menutupi kebohongannya. Meskipun di akhir kisah semuanya terungkap, namun prima dusta Lutfi bin Yahya hampir menghapus nama pahlawan sejati Mataram, KRT Sumodiningrat. Kini jelas sudah, pemalsuan sejarah ini bukanlah kekhilafan kecil. Ini adalah pembegalan sejarah Mataram sebagai upaya untuk menancapkan klaim keturunan suci klan Ba'alawi di tanah para raja Jawa. Mungkin masih banyak orang masih terpesona oleh citra ketawaduan Lutfi bin Yahya. Namun di balik wajah dan tutur katanya yang lembut jelas tersimpan racun yang sangat mematikan, yakni agenda kebohongan yang menggerogoti akar sejarah bangsa Indonesia. Seperti pepatah leluhur Jawa, becik ketitik olo ketoro, pada akhirnya tirai dusta pun tersingkap, prima dusta terbongkar hingga ke akarnya. Entah dengan cara apa lagi Lutfi bin Yahya harus menyembunyikan rasa malunya, ataukah mungkin dia tak lagi memiliki rasa malu. Baginya semua ini hal biasa saja, sebab meski telah banyak fakta negatif tentang dirinya terbongkar, toh masih banyak mukibin yang rela bersimpuh di bawah telapak kakinya. Mereka menukar kewarasan dengan taklid buta bahwa Lutfi bin Yahya adalah benar cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.